ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kemudian kata beliau, wayandubuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fwa amman zalamak. Dan mereka juga sangat menganjurkan agar engkau menyambung hubungan dengan orang yang memutus hubunganmu, memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian kepadamu, dan memaafkan orang yang menzalimimu. Ini 3 akhlak yang lainnya. Ya, ini biasa memutusnya, tapi dia tetap menyambung hubungan yang baik. Apalagi kalau kerabatnya, silaturahminya diputus, tapi dia tetap menyambung silaturahmi. Itu akhlaknya ahli sunnah. Ya, dan memang yang bisa seperti itu orang-orang yang punya akidah yang lurus. Karena kelurusan akidah itu membantu dia untuk bisa menegakkan hal yang berat. Ya, karena dia sudah biasa membersihkan hatinya dengan akidah yang baik. Makanya untuk masuk dalam hal yang seperti itu, dia juga bisa membersihkan hatinya. Orang mendzalimnya, memutuskan silaturahmi, tapi dia bisa memaafkan, tetap menyambung, tidak mempermasalahkan. Jelas ya? Iya. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberi nafkah kepada Mistah. Mistah ini seorang sahabat juga ya, dari kalangan muhajirin, berhijrah, keluarga Abu Bakar. Diberi nafkah, diberi bulanan. Begitu terjadi fitnah terhadap Aisyah, Mistah ini ikut juga menjadi terjatuh di dalam fitnah itu, ikut memfitnah Aisyah radhiyallahu anha. Itu bisa dibayangkan ya betapa kemarahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi ketika turun ayat wala ya'talil ladzina ulul fadli minkum was-sa'ah, ya, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Hendaknya mereka memaafkan, menganggap sudah lewat, membiarkan. Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Kata Abu Bakar, iya. Sudah dikembalikan lagi semuanya, dikasih lagi nafkahnya, seakan-akan tidak pernah terjadi apapun. Itu orang-orang yang hanya memiliki akidah yang lurus bisa seperti itu. Mudah baginya. Iya. Mudah baginya. Makanya mempertajam diri itu di atas akidah ahli sunnah. Itu bekal yang paling pokok dalam kehidupan. Dan saya sering sebut ya, banyak dari ulama itu, ya, seperti Al-Bukhari berkeliling lebih dari 1000 guru, semuanya mengajarkan beliau akidah yang sama. Abu Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi. Iya. Nah, sebagian ulama kita di masa ini, buku akidah tiap hari dibaca di majelisnya. Sambung menyambung, begitu selesai diulang lagi. Nah, itu semuanya ada pendidikan untuk jiwa kehidupan. Iya. Harusnya kita ini di masa sekarang ini, itu ilmu lebih mudah. Ilmu itu lebih mudah. Banyak pelajaran-pelajaran sudah ada rekamannya, sudah lengkap. Ya. Sisa buka saja satu tema pembahasan setengah jam tiap hari. Itu diulangi, tidak terasa kitabnya selesai, balik lagi, ulangi. Tiap hari. Itu luar biasa di dalam membangun jiwa, memperbaiki hati. Tapi yang menjadi masalah itu tadi, kita ini fasilitas banyak, tapi malasnya lebih banyak lagi. Nah, itu yang menjadi masalah. Harusnya itu kita gunakan dengan baik, kita manfaatkan dengan hal yang paling baiknya. Baik, ini di program Mafatihul Ilmi ini buku yang ke-10 ya. Untuk pembahasan akidahnya, buku yang ke-10. Ini buku yang terakhir untuk pembahasan akidah. Sebab setelah ini insyaallah taala kita akan bahas, karena sudah dekat Ramadan juga. Insyaallah bulan depan kita mau bahas tafsir surah-surah pendek. Tafsir Al-Fatihah dan surah-surah pendek. Iya. Baik. Kemudian mungkin sebelum ba'da Ramadan, kalau masih bisa sebelum Ramadan nanti ada Arba'in Nawawiyah. Setelah Ramadan, ini semua peserta yang hadir di sini harusnya sudah bisa baca kitab. Jangan ada yang hadir
tidak bisa baca kitab lagi. Ya. Maka nanti saya akan berikan satu materi bagaimana bisa membaca kitab. Itu insyaallah taala nanti pada Ramadan. Kita akan mulai lagi nanti. Biidznillah taala. Jadi antum coba diperbaiki kembali, semangatnya dipertajam lagi. Ini selama pandemi ini 2 tahun ya, harusnya kita banyak merenungi diri. Majelis-majelis ilmu kemarin tidak bisa secara offline, ya hadir langsung. Sekarang Allah berikan nikmat itu kembali. Ya, harus dipahami kesyukuran terhadap nikmat. Orang itu menggunakan karunia dan nikmat Allah dengan sebaik mungkin. Supaya nikmat itu ditambah untuknya. Nikmatnya itu semakin dilapangkan, semakin berkembang. Iya. Itu disyukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu saya nasihatkan kepada teman-teman, ini program memang sengaja untuk dimudahkan. Buku panduannya ada, rekamannya ada. Antum perlu rekaman bisa dapat dengan cara yang sangat mudah. Iya. Dengan cara yang sangat mudahnya. Antum bisa sambil tidur-tidur bisa dapat rekamannya. Bisa melihatnya. Ya cuman yang menjadi masalah itu tadi. Saya berbicara ke hati-hati. Hatinya yang perlu dibicarai. Karena orangnya kadang nggak tahu. Ya bisa sadar atau tidak. Tapi mudah-mudahan hatinya sadar. Dan menyadarkan orangnya. Itu perlu waktu. Perlu semangat saja. Target dalam hidup. Jadikan itu target dalam hidup. Itu 10 kitab. Itu saja ulangi. Kitab pertama sampai kitab ke-10. Dari buku akidah ya. Selesai ulangi dari lagi awal. Selesai ulangi dari awal. Nah, itu akan membekas ke hati. Itu berpengaruh di jiwa. Jadi saya sudah jelaskan bahwa buku-buku akidah itu di sela-sela pembahasannya. Itu ada hal-hal yang kadang satu pembahasan darinya itu bisa merubah seluruh hidup kita. Bisa merubah seluruh hidup kita. Jadi itu harus selalu diperhatikan. Diulangi dan diulangi. Baik, jadi mereka menyambung silaturahmi, memutus kepada orang yang menyambung kepada orang yang memutus, memberi kepada orang yang mengharamkan pemberian. Ada orang yang tidak mau beri, diharamkan, tapi dia enggak, tetap dia beri. Ya, oh saya kemarin perlu, orang lain dia kasih, saya enggak dia kasih. Sekarang saya bagi ke orang, dia juga enggak saya kasih. Nah, ini sudah kalah ya oleh dirinya sendiri. Tapi kalau dia di atas akhlaknya ahli sunnah, dia beri juga, enggak ada masalah. Dalam hal itu. Nah, itu hal perlu diperhatikan dari jiwa itu. Kemudian dimaafkan orang yang mendolimi kita. Orang yang mendolimi itu kalau dipikir-pikir kadang membuat seseorang itu menjadi tidak enak. Iya. Tapi disitulah pengaruh dari ilmu. Bagaimana orang yang mendolimi pun dia bisa memaafkan. Dia bisa memaafkan. Karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Iya. Balasan orang yang berbuat buruk boleh dibalas keburukan semisal. Membalas semisal itu tidak apa-apa kalau dia dizalimi. Tapi kalau dia memaafkan, mengadakan perbaikan, itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Tidak ada batasannya. Pahala itu besar sekali. Dia dapatkan. Baik. Kemudian kata beliau, wa ya'muruna bibirril walidain wasilatil arham wa husnil jiwar wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal rifqi bil mamluk. Mereka juga memerintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, serta bersikap lembut kepada budak yang dimiliki. Nah, ini semuanya dari akhlak yang mulia ya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu pembahasan besar ya. Karena itu akhlaknya para nabi dan para rasul, disebutkan di berbagai tempat dalam Al-Quran, ditekankan oleh Nabi SAW. Iya. Demikian pula menyambung silaturahmi.
Menyambung silaturahmi ini juga dari hal yang sangat besar di dalam syariat. Ya, sampai dijelaskan di berbagai ayat dan hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diterangkan ancaman-ancaman bagi siapa yang memutus silaturahminya. Demikian pula husnul jiwar, bagus di dalam bertetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya. Dan ini ada di dalam Al-Quran. Wal jari dil kurba wal jaril junubi. Berbuat baik kepada tetangga yang merupakan kerabat dan berbuat baik kepada tetangga yang jauh bukan kerabat. Siapa saja tetangga dia memperbaiki dari husnul jiwar. Iya. Sampai Nabi SAW terus diberi wasiat oleh Jibril agar supaya berbuat baik kepada tetangganya. Sampai Nabi berkata, saya menyangka Jibril ini ingin mewarisi tetanggaku. Ya, kenapa dia selalu perintah saya berbuat baik kepada tetangga? Barangkali ada udang di balik batu. Jibril ingin mewarisi tetanggaku. Itu saking banyaknya diingatkan berbuat baik kepada tetangga. Ini sebuah keajaiban juga ya sebenarnya kalau dipikir ya. Ini seorang nabi nih. Seorang rasul. Selalu diingatkan oleh Jibril berbuat baik kepada tetangga. Apalagi kita ini. Iya. Jadi antum siapa yang mau ingatkan? Hah? Yang mau mengingatkan siapa? Kalau di rumah, oh nanti anak dan istri saya mengingatkan. Ya, baru dia pikir, oh iya ya, anak dan istri saya juga belum saya ajari. Bagaimana bisa mengingatkan? Ya, kalau anak dan istrinya lebih pintar, itu bisa mungkin mengingatkan. Hal yang paling bagus itu untuk masa sekarang mengingatkan, itu adalah rajin menghadiri majelis ilmu. Ya, dia selalu mendengarkan pembahasan tentang ilmu. Tidak putus. Itulah yang mengingatkan namanya. Itu yang mengingatkan. Baik. Kemudian berikutnya wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa rifqi bil mamluk. Ya, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Anak yatim itu siapa yang ayahnya meninggal dan dia belum balik. Itu yatim namanya. Iya. Jadi diperintah untuk berbuat baik. Kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi, saya dan orang yang mengkafil, menanggung anak yatim, menanggung hidupnya, saya dan dia di sorga bagikan ini. Beliau tunjukkan antara dua jarinya. Jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu yang menanggung anak yatim. Atau yang bertanggung jawab atas nafkahnya. Demikian pula al-masakin, orang-orang miskin. Miskin itu artinya orang yang tidak mencukupi keperluannya. Ya, dia punya penghasilan tapi tidak mencukupi keperluan hidupnya. Itu miskin namanya. Ibnus sabil artinya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia habis bekal di perjalanan itu masuk ke dalam ibnus sabil juga. Misalnya dia kaya di negerinya. Tapi di luar negeri sana dia habis bekalnya. Yang tidak punya apa-apa. Maka itu ibnus sabil. Boleh untuk diberi. Boleh untuk diberi. Demikian pula berlemah lembut kepada kepada budak yang dimiliki. Kemudian setelah itu beliau katakan wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal bagi wal istitalati 'alal khalq bihaqqin aw bighairi haqq. Mereka senantiasa melarang dari sikap berbangga diri, berbuat kesombongan, melampaui batas, sikap berlebihan atas makhluk lainnya, baik dengan hak maupun tanpa hak. Ini luar biasa ya, dari akhlak-akhlak yang beliau terangkan di sini. Ahli sunnah itu melarang dari sikap berbangga diri, al-fakhr. Iya, karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai, tidak menyenangi setiap orang yang bersombong lagi berbangga diri. Lagi berbangga diri. Nah, itu akhlak yang tercela ya. Wal khuyala, demikian pula kesombongan.
Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal darratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada satu darah dari kesombongan. Iya, dari kesombongan. Ini khuyala, merasa bangga atas dirinya, bersombong atas orang lain. Maka harus dididik jiwa itu supaya merendah hati, tawadhu. Jangan merasa dia punya kelebihan atas orang lain. Iya. Sebab kita kalau merasa lebih tinggi dari orang lain, itu kesombongan namanya. Itu kesombongan. Ya, dan tidak boleh seperti itu ya. Baik. Karena itu diingatkan di sini oleh penulis agar supaya dilarang dari akhlak yang buruk ini. Demikian pula al-baghi, kesenang-wenangan. Ya, kesenang-wenangan itu adalah hal yang diharamkan. Sewenang-wenang atas makhluk. Karena kesewenang-wenangan akibatnya akan menimpa diri kita sendiri. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kesewenang-wenangan kalian itu akan menimpa diri kalian sendiri. Demikian pula al-istitalatu alal khalq bihaqqin aw bighairi haqq. Iya. Berlebihan atas makhluk. Istitalah itu gampang dia bersikap berlebihan. Lisannya itu gampang membicarakan orang. Gampang berbuat jelek kepada orang. Apakah dengan cara yang hak atau tanpa hak? Itu tidak bagus ya. Tidak baik. Kalau dia dapati dirinya pada posisi yang seperti itu, harus dia latih. Harus dia latih. Untuk lalu menebarkan kebaikan, berpikir yang bagus, berpikir yang positif kepada saudaranya. Kalau ada orang yang terlihat walaupun penampilannya jelek, ya, walaupun dia berbuat banyak kekeliruan, mungkin dia kadang-kadang harus berpikir orang ini banyak berbuat dosa begini. Tapi mungkin dari sudut lain dia lebih baik daripada saya. Harus ada hal yang dia itu menata dirinya. Sebab merasa tinggi, merasa congkak itu berbahaya untuk seorang hamba. Berbahaya untuk seorang hamba. Baik. Kemudian wa ya'muruna bima'alil akhlaq wa yanhauna am sabsafiha. Yang terakhir dikatakan mereka juga memerintah kepada akhlak yang termulia dan melarang dari segala budi pekerti yang rendah. Jadi akhlak yang tinggi tadi perintah. Dan mereka yang melarang dari akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah. Dan itu berasal dari hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dalam beberapa riwayat. Ya, di atas makna yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Nah, ini sebagaimana yang saya sudah jelaskan itu ditulis oleh para ulama buku-buku khusus tentang hal itu. Dan kita di program ini ada satu kitab khusus kita akan kaji nanti terkait dengan akhlak yang tinggi dan bahaya dari akhlak yang rendah dan dosa-dosa. Itu dalam sebuah manzumah namanya Manzumatul Adab karya Ibnu Abdul Qawi. Itu salah satu materi di program kita, insyaallah taala kita akan kaji nanti pada tempatnya. Ya wallahu taala alam. Baik.